Assalamualaikum santri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir, di mana berada di dalam rahim ibunya selama kurang lebih 9 bulan yang disebut dengan janin. Di dalam rahim, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan anggota tubuh seperti tangan, kaki, wajah, dan bagian tubuh lainnya. Nah, dalam rahim, janin itu membutuhkan makanan bergizi dan oksigen. Janin memperoleh makanan dan oksigen dari plasenta yang berasal dari ibu. Plasenta sendiri itu adalah organ yang menghubungkan janin dengan dinding rahim ibu, sehingga janin bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang kedua itu adalah perkembangan dan pertumbuhan manusia setelah lahir, di mana tahap yang pertama adalah balita, yaitu yang berusia dari lahir sampai 5 tahun. Di sini terjadi perkembangan komunikasi, yaitu bisa tertawa, berteriak, dan berbicara. Kemudian tahap kanak-kanak yang berusia 6 sampai 11 tahun. Di sini pada tahap ini rasa ingin tahu anak itu sangat tinggi dan besar. Dan yang ketiga yaitu tahap remaja yang berusia 11 sampai 18 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik di mana tumbuhnya jakun pada anak laki-laki dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian yang tahap keempat yaitu dewasa, usia 19 sampai 50 tahun. Pada tahap ini alat perkembangbiakan mulai matang. Dan yang terakhir adalah tahap usia lanjut, yaitu pada usia di atas 50 tahun. Di tahap ini, fungsi organ tubuh mulai menurun dan daya tahan tubuh mulai berkurang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah gen. Gen ini adalah sifat yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya. Misalnya, bentuk wajah orang tua seperti bentuk wajah anaknya, dan warna rambut orang tua seperti warna rambut anaknya, dan itulah yang diturunkan oleh orang tua. Yang selanjutnya yaitu makanan bergizi. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga yaitu olahraga. Yang keempat adalah istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Dan yang kelima adalah rekreasi. Melakukan kegiatan untuk menyegarkan tubuh dan pikiran. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan yang kurang sehat membuat pertumbuhan dan perkembangan anak kurang baik. Misalnya, lingkungan yang kurang cahaya matahari akan memengaruhi pertumbuhan tulang pada anak-anak karena terhambatnya proses pembentukan vitamin D. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama, hewan yang melahirkan. Perubahan yang terjadi adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Contoh, mamalia seperti sapi, kucing, kuda, gajah, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan yang kedua adalah hewan yang bertelur, dibedakan menjadi dua kelompok. Nah, di sini berdasarkan metamorfosis. Metamorfosis sendiri itu adalah pertumbuhan dan perkembangan dari telur hingga dewasa terjadi perubahan bentuk. Dan yang pertama, hewan yang bertelur itu hewan bertelur tidak bermetamorfosis. Pertumbuhan dan perkembangan dari telur hingga dewasa tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya ayam dan burung. Anak ayam dan anak burung itu bentuknya sama seperti induknya dari menetas hingga dewasa, tidak mengalami perubahan bentuk. Dan yang kedua yaitu bertelur bermetamorfosis, yaitu hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari telur hingga dewasa menjadi bentuk yang berbeda atau mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Bisa dilihat pada gambar ya. Terjadi perubahan bentuk dari menetas hingga dewasa. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan itu mengalami perubahan ukuran tinggi, besarnya batang, dan jumlah daun. Bisa dilihat pada gambar yang awalnya hanya berukuran pendek, kemudian tinggi, bertambah tinggi, batangnya bertambah besar, dan jumlah daunnya bertambah banyak. Selanjutnya, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Tumbuhan dewasa akan mengalami perkembangan atau siap untuk berkembang biak, di mana ditandai dengan munculnya alat reproduksi berupa bunga. Ketika bunga itu mengalami penyerbukan, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Disitulah terjadinya siklus hidup tumbuhan.
Nah, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang pertama adalah gen, yaitu memengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup yang diturunkan oleh induknya. Yang kedua adalah nutrisi atau zat hara yang terkandung dalam tanah, yaitu sebagai bahan fotosintesis. Yang ketiga adalah cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Dan yang terakhir adalah air, yaitu bahan fotosintesis. Selanjutnya ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama adalah perkembangan alami yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, yaitu berasal dari biji, tunas, umbi, dan spora yang berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan buatan, di mana perkembangan biakan ini dilakukan dengan bantuan manusia, misalnya dengan teknik cangkok, kemudian setek, terus okulasi. Nah, perkembangan biakan ini dilakukan agar tanaman lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perkembangbiakan alami itu jauh lebih lama dibandingkan dengan perkembangbiakan buatan. Sekian materi pada kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya.